Halo, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan menerima bansos dari pemerintah. Buat kalian yang bosan dengan review film dari sudut pandang orang ketiga, Dul akan mencoba menyajikan review film dari sudut pandang yang sedikit berbeda dari channel lain. Film yang akan Dul bahas kali ini memiliki alur yang epik, dengan nuansa historikal serta latar tahun 1500-an, bertemakan horor dan petualangan. Dul akan menceritakan tentang perjuangan hidup seorang anak kepala suku bernama Jaguar Pau yang harus melihat ayahnya tewas digorok di hadapannya ketika suku lain menyerang mereka. Bukan hanya itu, ia dan anggota suku lain yang masih hidup ditangkap dan dipaksa untuk menjadi tumbal kepada Dewa Matahari. Namun dalam sebuah kesempatan, ia berhasil kabur dan melawan balik beberapa anggota elit suku tersebut seorang diri untuk membalaskan kematian ayahnya dan bertahan hidup dari buruan mereka. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita simak. Hutan lebat di benua Amerika ini adalah tempat lahir beta, wilayah yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Sehari-hari kami berburu binatang hutan bersama kawanan dan kepala suku yang sekaligus adalah ayahku, Flynn Sky. Sedangkan aku adalah Jaguar Pau, seorang pria baik hati yang punya keberanian dan pantang menyerah. Hari ini kami mendapatkan seekor babi forest yang cukup besar. Suku kami adalah suku yang ramah dan tidak berniat menyerang atau menguasai suku manapun. Kami hidup dengan damai beserta keluarga dan keturunan kami. Ketika kami sedang membagi hasil buruan sambil bercanda, aku merasakan aura seseorang yang sedang mengawasi kami. Seorang pria menampakkan diri dari balik pepohonan. Dia muncul dengan beberapa anggota kelompoknya. Ayahku menengahi pembicaraan kami karena dia tahu bisa menangani situasi ini. Pria itu mengatakan bahwa ia hanya ingin menumpang lewat dan ingin mengungsi mencari tempat baru, karena perkampungan mereka telah dihancurkan oleh sekelompok suku yang kejam. Jadi anggota suku yang tersisa terpaksa melarikan diri sebelum ditemukan. Mereka juga menyuruh agar suku kami untuk segera pergi dari pemukiman kami sekarang juga. Tapi kami tidak mengindahkan peringatan mereka karena kami tidak melihat ada hal apapun yang membahayakan tempat tinggal kami sebelumnya. Maka kami pulang sambil membawa hasil buruan kami. Sesampainya di pemukiman, ayahku menyampaikan bahwa ia melihat ketakutan di mata mereka. Satu hal yang membuatku kepikiran adalah hal apa yang membuat mereka sampai ketakutan seperti itu, hingga meninggalkan pemukiman mereka. Setelah itu aku kembali pulang menemui istriku, Seven, yang lagi bunting 9 bulan, dan juga anakku, Turtles Run, yang bentar lagi udah mau masuk TK 0 kecil. Pada malam hari, tetua suku menceritakan kisah tentang seorang manusia yang mendapat kekuatan dari seekor jaguar dan berhasil melindungi hutan ini dari ancaman luar di masa lalu. Saat terbangun di pagi hari, aku merasa tidak ada yang aneh selain mimpi buruk atas peringatan dari orang asing itu tempo hari. Tapi kemudian, aku tersadar bahwa ada hal yang tidak beres karena gonggongan anjing itu tiba-tiba berhenti. Seseorang sedang mengintai pemukiman kami. Samar-samar aku melihat bayangan yang menyelinap di antara pepohonan. Dan instingku mengatakan ada hal buruk yang akan terjadi. Dengan terburu-buru aku membangunkan istri dan juga putra sulungku yang masih ngiler. Kemudian membawa mereka untuk bersembunyi di dalam sebuah sumur besar yang sudah kering tidak jauh dari rumah kami. Aku menurunkan mereka berdua dengan terburu-buru menggunakan tali. Bahkan sebelum anak dan istriku sampai di dasar sumur, kampungku telah diserang oleh suku jahat. Setelah meninggalkan mereka berdua di dalam sumur, aku segera berlari kembali untuk membantu teman-temanku melawan para penyerang itu. Tapi ternyata kekuatan kami tidak seimbang, karena suku kami bukanlah jenis suku yang terlatih untuk berperang. Senjata yang kami miliki hanyalah tombak kayu untuk berburu. Sementara suku jahat itu memiliki berbagai senjata dari besi. Maka dalam sekejap, suku kami kalah. Ayahku hampir saja dihabisi oleh mereka, tapi aku berhasil menolongnya tepat waktu. Namun karena kalah jumlah, aku tidak berdaya melawan mereka. Salah satu dari mereka berambisi untuk menghabisiku, tetapi pemimpin mereka yang bernama Zero Wolf melarangnya, membuatnya merasa kesal.
Namun Zero Wolf memperbolehkan untuk menghabisi ayahku. Ayah hanya mengatakan jangan takut, sebelum akhirnya pria itu menggorok lehernya. Aku merasakan kemarahan dan dendam kepada mereka. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa aku lakukan. Semua perempuan diperkaos lalu dibunuh. Hanya beberapa saja yang tidak, termasuk istrinya Blunted yang diGB oleh 2 orang sekaligus. Semua pria dewasa ditawan dan diikat. Aku mendengar teriakan ketakutan dan kesedihan dari mereka yang ditinggalkan oleh orang tercintanya. Saat memandang sekilas ke arah sumur tempat istri dan anakku bersembunyi, aku semakin cemas dan khawatir ketika mereka melemparkan batu dan memotong tali yang menjadi satu-satunya cara mereka keluar dari sumur itu. Meski begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena kami semua dibariskan dengan cara diikat pada leher dan dipaksa berjalan. Tak lama setelah kami meninggalkan pemukiman, aku bertemu kembali dengan pria tempo hari yang ingin pergi mengungsi. Rupanya mereka juga telah lebih dulu tertangkap. Perjalanan yang kami tempuh sangatlah berat. Ditambah lagi posisi kami yang terikat satu sama lain. Jadi kalau ada salah seorang di antara kami yang berjalan terlalu lambat atau terjatuh, maka itu akan mengakibatkan kami semua tercekik. Kami harus saling membantu kalau ada yang terjatuh agar tetap bisa selamat. Tapi begitu kami selamat, dia malah mendorongnya jatuh dari atas tebing tanpa rasa berdosa sedikit pun. Kami beristirahat pada malam hari. Saat itu aku melihat Zero Wolf memberikan belati miliknya kepada anaknya, yang kini telah dianggap setara dengan mereka. Esok harinya kami melanjutkan perjalanan. Kami melewati sebuah pemukiman yang sudah rata dengan tanah. Di tempat itu terlihat seorang gadis yang sedang meratapi kematian keluarganya. Seperti kemampuan anak indigo, gadis cilik itu juga memperingatkan kepada anggota suku keji itu tentang kematian tragis yang akan mereka alami. Kami kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tempat dengan aktivitas dan pemandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku mendengar bahwa kami akan dibawa ke sebuah tempat dari batu. Aku tidak terlalu mengerti tentang hal itu. Akhirnya kami sampai di tujuan. Ternyata suku jahat itu membawa kami ke sebuah suku dengan populasi penduduk yang lebih besar dan lebih maju lagi. Suku ini sudah mengenal pakaian dan peralatan logam. Hingga sampai di suatu tempat, tubuh kami diolesi dengan cat berwarna kuning. Para wanita yang mereka tangkap ternyata mereka jual sebagai budak. Lalu kami dibawa melewati sebuah lorong dengan lukisan di dinding yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada kami selanjutnya. Dan benar, kami dibawa ke sebuah piramid besar terbuat dari batu yang mereka gunakan sebagai altar persembahan. Kami digiring menuju ke atas altar itu dan bergabung dengan rombongan yang sebelumnya sudah tiba dan dikorbankan. Mereka memuja Dewa Matahari yang diberi nama Kukulkan. Sang raja berada di puncak piramid ditemani oleh permaisuri dan putra mahkotanya. Suku ini lebih kejam dari yang kukira. Mereka memberikan korban manusia untuk menyenangkan Dewa Matahari. Pria-pria muda dipenggal di atas piramid, lalu kepalanya dilemparkan ke bawah, di mana ribuan orang sudah menunggu untuk menangkap kepala yang menggelinding itu. Ibu-ibu membawa bayi mereka lalu menunggu di ujung terbawah piramid, mengambil darah yang menetes dari kepala-kepala yang terpenggal itu, lalu mengoleskannya di kening bayi-bayi mereka. Mereka menganggap mayat-mayat itu sebagai persembahan suci yang sudah diberkati Dewa Matahari. Dan ternyata, suku jahat yang menyerang pemukiman kami adalah suku berbeda yang mencari budak-budak untuk dijual kepada suku pemuja matahari ini, atau mereka lebih dikenal sebagai suku Maya. Raja akan membayar untuk setiap orang yang mereka bawa untuk dipenggal dan dipersembahkan. Sementara wanita akan diperdagangkan di pasar untuk dijual sebagai budak. Tukijo menjadi korban pertama. Tubuhnya direntangkan, lalu perutnya ditusuk dan dirobek agar Algojo itu bisa mengambil jantungnya. Kemudian jantung itu diserahkan kepada sang dukun sambil Komat Kamit membaca mantra. Lalu tragisnya, setelah itu mereka memenggal kepala Tukijo dan melemparkan kepalanya sebelum disambut oleh para penduduk. Melihat apa yang sudah terjadi kepada Tukijo membuat Hernandez ketakutan. Tapi apa daya, kami hanya bisa menerima nasib.
Sebelum akhirnya tibalah giliranku untuk naik ke altar persembahan. Aku melihat raja dan ratu yang memandang bosan pada ritual pembunuhan itu, sembari melihat si putra mahkota kecil yang memandang dengan gembira sekaligus kejam ke arahku. Pada saat itulah aku teringat pada istri dan anakku yang masih berada di dalam sumur di dekat perkampungan kami dulu. Sangat sedih membayangkan mereka yang akan mati karena kelaparan di sana. Aku berdoa agar masih bisa diberi kesempatan hidup dan selamat dari suku biadab ini. Tiba-tiba terjadilah gerhana matahari. Suku ini belum mengetahui tentang fenomena alam ini sebelumnya. Mereka menganggap kalau gerhana matahari adalah pertanda kalau Dewa Matahari sudah merasa cukup dengan korban persembahan mereka. Maka aku pun tidak jadi dipenggal dan dikembalikan ke suku yang telah menawan kami. Zero Wolf kemudian memutuskan untuk membunuh kami yang tersisa. Kami dibawa ke sebuah arena olimpiade dan diminta berbaris oleh mereka. Rupanya mereka ingin bermain-main dulu sebelum membunuh kami. Mereka menyuruh kami untuk berlari dan menyelamatkan diri. Sementara itu, mereka akan memanah atau menghujani kami dengan tombak. Dan ada anak kepala suku ditempatkan untuk menjaga di tepi ladang jagung, kalau-kalau ada yang lolos dari panah mereka. Ia kemudian ditugaskan untuk membunuh kami sebelum sampai di tepi hutan. Blunted dan kawannya yang disuruh berlari pertama kemudian jatuh karena terkena lemparan batu dan tertombak. Selanjutnya tibalah giliranku dan Bejo. Kami berusaha menghindari serangan mereka dengan cara berlari secara zigzag. Meski begitu, Bejo yang ternyata tidak bejo tewas terkena anak panah. Saat sudah sampai di ujung, tiba-tiba sebuah anak panah mengenai bagian perutku. Tapi aku tidak tewas. Ketika anak kepala suku mendekat untuk menghabisiku, aku berhasil menikamnya terlebih dahulu, lalu segera berlari menuju ke dalam hutan. Si kepala suku pasti sangat marah karena putranya terbunuh. Mereka pasti menyusul ke dalam hutan untuk memburu dan membunuhku. Dengan menahan sakit, aku berhasil melewati ladang jagung dan terjatuh di tumpukan mayat yang telah membusuk. Aku yang terluka terus berlari dengan napas tersengal-sengal, mencoba untuk mencari tempat persembunyian karena sudah tidak kuat lagi untuk berlari. Kemudian aku memanjat ke sebuah pohon dan bersembunyi. Gerombolan itu tidak melihat ke atas dan terus berlari melewatiku. Tapi yang tidak kusadari bahwa darahku menetes dan jatuh di punggung salah seorang dari mereka. Ketika akhirnya mereka berhenti mengejar karena kehilangan jejak, salah seorang dari mereka melihat noda darah di punggung temannya dan segera menyadari kalau aku bersembunyi di atas pohon. Mereka sudah berniat kembali ketika tiba-tiba mereka mendengar derap langkah orang yang sedang berlari. Aku kemudian muncul dan mereka berusaha mengejarku dengan memotong jalan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aku ini bukan berlari karena mereka, melainkan karena sedang diuber seekor jaguar. Salah seorang dari mereka tewas setelah lehernya diterkam oleh jaguar itu hingga terkoyak. Dan mereka juga merasakan ketakutan setelah membunuh jaguar yang dipercaya akan membawa kutukan kepada mereka. Meski beberapa dari mereka ingin kembali, tapi Zero Wolf begitu marah karena anaknya tewas. Tetap memaksa untuk mengejarku sampai dapat dan mengulitiku hidup-hidup. Maka mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah ketuanya. Dengan memanfaatkan kulit pohon, ini bisa memberikan pertolongan pertama pada lukaku sebelum akhirnya kembali berlari. Dan parahnya, mereka terus mengejarku hingga malam hari, bahkan hingga fajar terbit. Pertanda buruk untuk mereka kembali terlihat saat salah seorang dari mereka tewas setelah digigit oleh ular berbisa. Tenagaku yang mulai terkuras membuat jarak di antara kami semakin dekat. Ditambah jalan buntu yang menghadangku di depan sana. Karena sudah sangat terdesak, akhirnya dengan nekat menerjunkan diri di sebuah air terjun. Dan beruntungnya aku selamat sampai di bawah. Aku mengatakan dengan lantang pada mereka bahwa aku tidak takut pada mereka karena ini adalah hutanku. Setelah mengira akan selamat dan berpikir kalau mereka akan berhenti mengejarku, itu salah. Rasa dendam telah membuat Zero Wolf memaksa anak buahnya juga terjun untuk mengejarku, dan aku pun kembali berlari. Tapi karena terlalu kencang, aku sampai nyemplung ke dalam kubangan lumpur. Tiba-tiba kusadari kalau mereka tidak akan berhenti mengejarku,
dan aku juga tidak bisa melarikan diri selamanya. Akhirnya aku putuskan untuk melawan mereka, karena aku mengenali setiap sudut hutan ini. Disinilah sang jaguar Paul lahir dan tumbuh dewasa. Hal pertama yang kulakukan adalah melemparkan sebuah sarang lebah yang sangat besar ke arah gerombolan itu. Lebah-lebah ganas itu segera mengerubungi mereka. Itu cukup untuk melemahkan kekuatan mereka. Selanjutnya aku mencari kodok beracun yang akan kujadikan sebagai sumpit. Satu orang berhasil kulumpuhkan. Saat ingin mengambil senjatanya, salah seorang dari mereka kembali, dan kami akan bertarung kecepatan untuk menentukan pemenangnya. Meski terkena pukulannya, tapi aku berhasil menghabisinya. Di tengah pertarunganku, hujan deras tiba-tiba turun yang membuatku kepikiran nasib istri dan anakku yang akan tenggelam di dasar sumur itu. Tapi 3 orang yang tersisa itu harus kukalahkan lebih dahulu. Aku terus berlari menghindari kejaran mereka hingga pada satu titik harus berhadapan dengan Zero Wolf. Aku terkena anak panah yang dilontarkan olehnya. Tapi, ada satu hal yang tidak diketahuinya. Dia berlari ke tempat di mana kami biasa memasang perangkap untuk menangkap babi hutan. Aku sengaja membiarkan Zero Wolf menyerangku lebih dulu, agar ia terkena jebakan itu. Meski pemimpinnya telah tewas, mereka berdua masih berhasrat untuk memburuku, memaksaku untuk kembali berlari dan sampai di pinggir pantai. Aku terkejut saat melihat rombongan ekspedisi dengan pakaian aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan 2 orang itu yang teralihkan perhatiannya, aku buru-buru kembali ke sumur tempat istri dan anakku berada. Air di dalam sumur itu sudah sangat tinggi, hingga istriku yang sedang hamil tua itu harus berdiri di atas batu sambil menggendong anak laki-laki kami di bahunya. Dan pada saat itulah ia melahirkan anak keduanya. Di saat yang tepat, aku datang menolong mereka. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kami melihat benda aneh yang melayang di atas air. Benda itu membawa orang-orang mengeksplorasi hutan kami. Sebagai awal mula bangsa asing menguasai tempat ini. Itulah ekspedisi yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Lalu aku dan istriku memutuskan untuk pergi ke dalam hutan mencari kehidupan baru. Para suku jahat itu telah membantai semua anggota suku kami. Tetapi mereka salah karena telah berhadapan denganku. Karena jika mereka memberikanku derita, maka aku akan memberikan mereka kiamat.